Tes 1 2. Suara jelas ya? Suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Ayo, kita mulai. Kita mulai saja sambil menunggu yang lain karena sudah jam 5:08 ini. Ya. Naam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amalis salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Naam, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu, bertatap muka, membahas dalam rangka melanjutkan kajian kita membahas kitab Fathul Qarib Al-Mujib, Syarah Matan Ghayah wat Taqrib. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pekan lalu kita baru masuk ke pembahasan fardu tayammum atau rukun tayammum. Dan kita baru membaca sedikit ya, baru membaca rukun yang pertama dari rukun tayammum. Nah, Bapak kita baca lagi yang pertama sambil mengulang sekilas ya. Setelah itu kita lanjutkan ke rukun yang kedua dan ketiga. Qala asy-syarih hafizahullahu taala, qala asy-syarih rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa faraiduhu arba'atu asya. Rukun tayammum ada 4. Yang pertama, ahaduha an-niyatu wa fi ba'di nusakhil matni arba'u khisalin niyatul fard. Yang pertama niat. Ya, fa in nawa al-mutayammimu al-fardha wan nafla istabahahuma. Kalau seseorang bertayamum berniat untuk melakukan ibadah yang fardu, sholat fardu misalnya, dan juga niat untuk sholat sunnah, maka dia boleh melakukan kedua-duanya, istibahah. Dan kita ketahui bahwasannya tayamum itu tidak mengangkat hadas, tapi membolehkan ibadah. Sedangkan kalau dia berniat fardu saja, ya berniat fardu, nawaitu istibahata fardhas salah misalnya, maka dia diperbolehkan untuk mengerjakan sholat fardu yang satu dan wa ma'ahu an-nafla wa sholatal janazati aidan. Boleh dia mengerjakan satu sholat fardu, kemudian boleh dia mengerjakan sholat sunnah sebanyak mungkin, dan boleh juga bagi dia untuk mengerjakan sholatul janazah. Fa in nawa al-mutayammimu an-nafla faqat, kalau dia berniat untuk sholat sunnah saja atau ibadah sunnah saja, lam yastabih ma'ahul fardha wa kadza law nawa as-shalah. Nah, ini yang ketinggalan kemarin kalau tidak salah. Ya, kalau dia berniat untuk mengerjakan ibadah sunnah saja, maka dia hanya boleh mengerjakan sunnah sebanyak apapun yang dia mau. Tapi tidak boleh bagi dia mengerjakan ibadah fardu. Begitu juga kalau dia niatnya sholah saja. Tidak disebut fardha, sholah. Nawaitu istibahata sholah misalnya. Jadi tidak nawaitu istibahata fardhas sholah. Tidak menyebutkan fard. Tapi hanya menyebutkan nawaitu istibahatas sholah. Ini kata ulama juga dibawa kepada sholat sunnah. Tidak boleh dia mengerjakan sholat fardu. Wa yajibu qarnu niyatit tayammumi binaqli turab. Jadi di sini ada empat bentuk keadaan niat ya, 4 bentuk keadaan niat dalam bertayamum. Dan niat itu sebagaimana definisinya adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu dibarengkan dengan perbuatannya. Maka niat itu diwajibkan dibarengkan dengan niat bertayamum binaqli turab, dengan mengambil tanah.
atau mengambil debu yang suci. Sebagian di sebagian buku-buku fikih yang lain itu rukun tayamum bukan 4 sebagaimana yang disebutkan oleh pensyarah, tapi ada 5. Rukun yang pertama itu naklu turab, mengambil tanah atau mengambil debu. Nah, mengambil debu ini berbarengan dengan niat. Nah, jadi disebutkan, tambahkan di sini rukun tayamum ada 5. Untuk wajah dan kedua tangan. Nah, anggota tayamum kan cuma ada 2, yaitu wajah dan kedua tangan. Sebagaimana definisi tayamum, mashu a'dha'in maksusah biturabin tahur biniyatin maksusah. A'dha' maksusah, anggota tayamum itu tertentu. Dia hanya wajah dan kedua tangan. Lalu wastidamatu hadhihi niyyah ila mashi syai'in minal wajhi. Dan niat itu senantiasa ada, dipertahankan sampai dia mengusap sebagian wajahnya. Ya. Jadi ketika dia mengambil turab, naklut turab, berniat. Kemudian mengangkat tangan, niatnya masih ada. Dan hingga mengusap sebagian wajah dengan turab tadi, niatnya juga masih tetap ada. Ya, ini pendapat yang dilemahkan oleh fuqaha Syafi'iyah. Yang mu'tamad itu niatnya itu ketika menepuk tanah atau naklut turab dan ketika mengusap sebagian wajahnya. Sedangkan ketika mengangkat tangan itu kalau hilang niatnya, tapi ketika tiba di wajah niatnya kembali ada, itu sah, tidak mengapa. Walau ahdatsa ba'da naqli turab. Nah, lam yamsah bidzalika turab bal yanqul ghairahu. Kalau dia ketika mengambil turab, sebelum dia mengusap wajahnya dengan turab tadi, ternyata dia berhadas, kentut misalnya. Maka kata Syekh pensyarah di sini, Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullah, ulangi nakalnya. Nggak boleh dia menggunakan tanah yang pertama tadi untuk mengusap wajahnya. Karena ketika habis dia ngambil tanah, ambil debu, batal wuduknya. Nah, ulangi lagi tepuknya, nakal turabnya ulangi, baru diusap wajahnya. Begitu kata pensyarah. Ya, tapi yang mu'tamad lagi, ya itu nggak apa-apa dia habis nakal turab dan akan mengusap wajah, sebelum mengusap wajah batal wuduknya. Maka tinggal dia tajdidun niyah, dia ulang niatnya lagi saja, dan boleh dia langsung mengusap wajahnya dengan tanah yang pertama tadi. Tidak perlu dia nakal turab yang kedua kali, gara-gara berhadas. Jayid. Ini sebagaimana yang ada di catatan kaki itu kan, catatan kaki nomor 1. Imam Bajuri mengatakan dalam hasyiahnya, Hasyiah Al-Bajuri, wal mu'tamad anna lahu an yamsaha bihi. Ini yang mu'tamad, pendapat resmi mazhab, tetap boleh dia menggunakan tanah tadi yang pertama meskipun berhadas sebelum mengusap wajah, tapi dengan cara an yujaddidan niyata qabla al-masih. Dia memperbaharui niatnya, bukan memperbaharui nakal turabnya. Baik, kemudian rukun yang kedua dan yang ketiga di sini kata beliau, mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqain. Nah, lihat ya, dalam mazhab Syafi'i tayamum itu tidak hanya sampai pergelangan tangan, tapi juga sampai ke siku, sebagaimana wudhu. Tapi dalam qaul qadim, pendapat Syafi'i qaul qadim, itu cukup sampai pergelangan tangan saja. Dan sebagian ulama mengatakan ini yang lebih rajih. Ya, karena hadisnya kuat, begitu. Ala kulli hal, kalau dalam pendapat mazhab Syafi'i itu mengusap tangan ketika tayamum juga sampai siku sebagaimana wudu. Wa fi ba'dhi nusakhil matni ilal mirfaqain wa yakunu mashuhuma bi darbatain. Nah, mengusapnya itu dengan 2 kali nakal. 2 kali pukulan. Pukulan pertama, nakal pertama itu untuk wajah, nakal yang kedua itu untuk kedua tangan. Walau wada'a yadahu ala turabin na'im
fa'aliqa biha turabun min ghairi darbin kafa. Jadi kan tadi darb. Nah, gitu ya. Ada tepukan gitu. Apakah harus begitu? Enggak. Meskipun dia letakkan tangannya dengan lembut di tanah atau di debu dan nempel debunya itu di telapak tangannya, maka sudah cukup. Jadi enggak perlu dia menepuk begitu. Cukup pelan saja. Yang penting tanahnya itu nempel atau debunya itu nempel, maka dia bisa menggunakan mengusap wajahnya dan mengusap kedua tangannya. Jadi dorbatain, 2 kali dorb. Tidak boleh 1 kali dorb. Nah, rukun yang keempat, tertib. Nah, sebagaimana wudhu itu harus tertib, begitu juga tayamum juga harus tertib. Dan tertibnya ini at-tartibu fil masah. Tertib dalam urutan mengusap, bukan dalam urutan naql turab. Bukan urutan mengambil tanah. Ya, bagaimana maksudnya? Nanti dijelaskan sama beliau. Fayajibu taqdimu mashi. Mendahulukan mengusap wajah daripada mengusap kedua tangan. Jadi yang tartib ini tartib al-mashu, bukan tartib naqlut turab. Sawa'un tayammama an hadatsin asghar au akbar. Baik dia bertayamum untuk mengangkat untuk hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Karena kan tayamum itu badalan an wudu'in wa badalan an ghuslin wa badalan an ghasli udwin. Itu dalam Jabirah nanti. Pengganti wudu dan pengganti mandi junub. Walau tarakat tertib lam yasih. Nah, kalau dia tidak mengerjakan secara urut, artinya dia mengusap tangan baru wajah, nah ini tidak urut. Maka tayamumnya dikatakan tidak sah. Mana sih tadi? Wa amma akhdhu turab lil wajhi wal yadain. Nah, sedangkan naqlut turab, mengambil tanah ya, untuk mengusap wajah dan kedua tangan, fala yushtaratu fihi tartib. Tidak disyaratkan tertib. Maka falau daraba biyadaihi daf'atan wahidah ala turabin wa masaha biyaminihi wajhahu wa biyasarihi yaminahu jaza. Jadi dia melakukan dorb yang pertama atau nakal yang pertama. Nah, sekarang debu ada di tangan kanan dan tangan kirinya. Ini dorb yang pertama. Kalau dia gunakan tangan yang kanan untuk mengusap wajah dan tangan yang kiri dia untuk mengusap tangan kanan, maka sah. Nah, tinggal 1 tepukan lagi untuk tangan sebelah kiri. Jadi tepukan pertama itu bisa 1 untuk wajah, 1 untuk tangan kanan. Tepukan yang kedua bisa untuk yang tangan kiri. Yang penting urutannya itu dari sisi mengusapnya, bagian yang diusap, bukan dari mengambil atau menepuk tanah atau naqlut turab. Ini dia 5 rukun tayamum ya. Tadi naqlut turab, kemudian niat berbarengan dengan niat tentunya. Yang ketiga adalah mengusap wajah, yang keempat mengusap kedua tangan sampai siku, dan yang kelima itu tertib. Sekarang beliau menjelaskan sunnah-sunnah tayamum. Ya, sunnah-sunnah tayamum. Disebutkan ada 3, salah satu asya. Aslinya lebih banyak. Ya, kalau di kitab lain itu lebih banyak. Pertama, bismillah. Ya, mengucapkan at-tasmiyah. Dan yang paling lengkap tentu bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua, taqdimul yumna. Minal yadaini alal yusra. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri sebagaimana wudu. Minhuma. Wa taqdimu a'lal wajhi ala asfalihi. Ya. Kemudian mendahulukan wajah bagian atas daripada bagian bawah. Jadi mengusap itu atas dulu.
baru ke bawah. Ya, itu sunnah. Itu sunnah berarti sunnah yang ketiga berarti. Ya, taqdimu a'lal wajh. Kemudian mualah. Ya, mualah. Ya, berkesinambungan. Sebagaimana wudhu juga begitu, sudah kita bahas. Wa baqiya litayammumi sunanun ukhra. Madhkuratun fil mutawwalat, dan pembahasan sunnah tayamum yang lain itu dibahas di kitab-kitab yang lebih tebal. Di antaranya apa? Naz'ul mutayammimu khatamahu fi darbatil ula. Nah, ini berarti sunnah yang kelima. Orang yang bertayamum itu disunahkan, nah, kalau ini sunnah ya, disunahkan melepaskan cincinnya ketika di tepukan yang pertama. Kenapa sunnah? Karena untuk dorb yang pertama itu untuk mengusap wajah. Dan cincinnya adanya di tangan. Sehingga tidak membatalkan tayamum. Karena dia menggunakan tepukan yang pertama untuk mengusap wajah. Lah barulah wa amma tsaniyah, sedangkan ad-darbah tsaniyah fayajibu, wajib bagi dia untuk menanggalkan cincinnya. Kenapa? Karena kalau cincinnya dipakai, ada bagian tangan nanti yang tidak terkena usapan debu tayamum. Dan kita tahu kaidahnya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya, itu diantara 5 sunnah tayamum. Di antara sunnah tayamum yang lain yang tidak disebutkan oleh penulis adalah adamu tikraril mashi. Tayamum itu tidak perlu diulang, tatslits. Ya, malah makruh jadinya kalau mengulang-ulang usapan tayamum. Cukup yamsah marratan wahidah. Ya, yamsah marratan wahidah. Kemudian di antara sunnah yang lain adalah takhfifut turab. Jadi ketika dinakel, terus ditepuk begini supaya debunya itu tipis, ya, ditepuk begini atau ditiup sedikit supaya debunya itu menipis. Jadi tidak tebal-tebal. Ya, kalau tebal-tebal takutnya nanti maskeran pakai tanah, jadinya kan repot. Kemudian, sekarang masuk ke pembahasan pembatal tayamum. Jahit. Pembatal tayamum itu ada 3. Kalau pembatal wudhu ada berapa, ikhwah? Pembatal wudhu ada 4 atau 5? Arba'atu asya. Arba'atu asya. 4. Ada 4 ya Pak ya, Mas Justin. 4. Taib. Ada yang bilang kalau di kalau di buku itu disebutnya bisa 5, ya, ada juga 5. Kalau kulihal 4, ya, karena zawalul akal itu termasuk tidur di situ. Naam. Pembatal tayamum yang pertama adalah kullu ma abtalal wudu. Semua yang membatalkan wudu maka otomatis membatalkan tayamum. Ini dobit berarti. Dobit fiqhi. Ya. Sedikit tambahan, apa bedanya dobit dengan kaidah? Kalau dobit itu hanya terbatas di satu pembahasan fikih. Itu dobit. Nah, ini contohnya dobit. Ma abtalal wudu abtalat tayammum. Yang membatalkan wudu maka membatalkan tayamum. Nah, dobit karena dia dobit jadi hanya di pembahasan tayamum saja. Sedangkan kaidah itu cakupannya luas di berbagai bab. Ya, contoh tadi, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini bukan dobit, ini kaidah. Ya, bisa masuk ke bab toharoh, bisa masuk ke bab sholat, bisa masuk ke bab zakat dan seterusnya. Ya, begitu pula kaidah la darara wala dirar atau ad-dararu yuzal atau kaidah al-umur bimaqasidiha. Ini kan kaidah. Tapi kalau dobit itu terbatas dalam satu pembahasan saja. Nah, itu bedanya antara dobit dengan kaidah. Wa sabaqa bayanuhu fi asbabil hadath, dan telah kita bahas pembahasannya di pembatal tayamum, ya.
Famata kana mutayammiman thumma ahdatsa batala tayammumuhu. Kalau dia habis bertayamum, kemudian terjadi salah satu di antara 4 pembatal wudhu, ya, keluar salah satu dari 2 jalan, kemudian hilangnya akal, menyentuh kemaluan dan menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, maka tayamumnya juga batal. Jayid. Yang kedua, melihat air. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ru'yatul ma, melihat air. Di sini sebelumnya kita sebutkan dulu bahwasannya yang namanya uzur dalam tayamum itu ada uzrun ghalib, uzur yang mayoritas, dan ada uzrun nadir, ada uzur yang jarang. Contohnya uzrun ghalib, uzur tayamum, ini uzur ketika tidak menemukan air, ya. Bukan faqdun syar'i, tapi faqdun hissi namanya. Kalau uzrun ghalib ya seperti tidak menemukan air di padang Sahara atau di padang pasir. Ini uzrun ghalib karena pada umumnya di padang pasir memang tidak ada air. Atau tidak menemukan air pada saat safar. Ulama memasukkan tidak menemukan air atau susah menemukan air saat safar itu termasuk uzrun ghalib. Karena pada umumnya ketika safar itu seseorang susah mendapatkan air. Nah, kalau uzrun nadir itu uzur yang jarang, seperti tidak mendapatkan air ketika mukim, bukan safar. Kemudian tidak mampu menggunakan air ketika dingin misalnya, yaitu uzrun nadir. Nah, apa konsekuensi dari 2 uzur ini? Kalau dia uzrun ghalib, ya, uzrun ghalib, dia lalu bertayamum, maka tidak wajib dia mengulangi sholatnya. Yasqutul qadha. Ya, kayak orang safar tidak mendapatkan air kemudian dia bertayamum, sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Tapi beda dengan orang yang tayamum ketika di kondisi uzrun nadir. Maka dia tayamum lalu dia wajib untuk mengqadha sholatnya setelah hilangnya uzur tadi. Artinya ketika telah menemukan air. Ustadz, Ya, Mas Justin. punten mau nanya, jadi ketika misalkan bisa nggak satu kondisi seseorang ganti statusnya dari udrun nadir ke udrun ghalib, misalkan mengalami masa paceklik atau apa, jadi misalkan yang tadinya ada air banyak, kemudian ini airnya menjadi semakin Kering ya. sedikit, ya menjadi kering sampai berapa bulan sehingga kita airnya tidak cukup untuk bisa. Ya, maksudnya kita harus tayamum, itu sholatnya harus diganti juga. Misalkan kita ngalamin sebulan dengan air cuman secukupnya untuk diminum atau apa itu. Ya maaf Ustaz. Ya, makasih Ya, Mas Justin. Bagus sama-sama. pertanyaan. Ya, berarti ketika misalnya kita tidak safar sekalipun, mukim ya, terjadi udrun ghalib. Seperti apa contohnya? Seperti kemarau panjang. Nah, ketika kemarau atau ketika ketika kekeringan, itu kan ghalibnya air tidak ada kan begitu ya. Ghalibnya umumnya ketika musim kemarau air tidak ada. Maka saat itu bisa dihukumi sebagai udhrun ghalib. Nah, memang musim paceklik, air susah, orang kekeringan. Ya, orang kekeringan. Maka bisa menjadi udhrun ghalib. Itu dalam kasus kalau tadi kekeringan. Tapi kalau ketika keadaan normal, ya ketika dia tidak safar, mukim, maka pada asalnya air itu ada, tapi saat itu tidak ada. Maka ini suatu yang nadir. Maka kalau dia tayamum ketika tidak ada air, silahkan, nggak masalah, tapi dia wajib mengqadha sholatnya setelah itu. Baik, begitu ya Mas Justin ya? Ya, makasih Ustadz. Oke, sama-sama. Lah, sekarang baru kita bahas ru'yatul ma, melihat air. Ya, melihat air. Ini kan tentu pembahasannya tentang melihat air kalau kita tidak menemukan air. Kalau kasusnya orang itu tidak bisa pakai air karena sakit, faqdun syar'i, yaitu mau ada air mau enggak ya enggak ngaruh. Karena ada air pun dia enggak bisa pakai air karena terluka atau apa atau sakit begitu ya. Nah, melihat air itu dibagi rinciannya menjadi 3 keadaan.
Pertama, jika seseorang melihat air sebelum sholat, baik dia yakin melihat ada air, atau zon ada air, atau tawahum ada air. 3 level ini. Yakin, zon, dan tawahum. Ini dalam bab usul fikih namanya idrak, ya. Maratibul idrak. Yakin ada air. Sebelum sholat nih, habis tayamum, sebelum sholat melihat air. Nah, batal tayamumnya. Yakin ada air. Atau ghalabatuz dzan, ada air. Atau tawahum, ada air. Ya seperti dia melihat fata morgana itu, lihat sarop gitu ya, lihat fata morgana, itu kayaknya ada air. Sebelum sholat, maka tayamumnya batal. Lah, kalau dia melihat air saat sholat, nah di sini dirinci menjadi 2 keadaan. Pertama, kalau dalam keadaan sedang hadar, fil hadar, ya, dia sholat dalam keadaan tayamum tapi fil hadar, udhrun nadir, ya, tidak safar, maka saat dia sholat ketika melihat air wajib dia memutus sholatnya. Karena kenapa? Kalaupun dia teruskan sholatnya, nanti dia wajib qadha, sama aja. Maka ketika dia sholat dalam keadaan udhrun nadir, yaitu saat sedang tidak safar atau mukim, dibatalkan sholatnya ketika melihat air. Nah, bagaimana kalau dia sholat dalam keadaan safar, yang mana saat itu uzrunnya uzrun ghalib. Ya, uzrun ghalib. Maka saat itu dia mukhayyar, boleh memilih di antara 2 keadaan, dia putus sholatnya, dia batalkan sholatnya lalu berwudu, ulangi sholatnya dari awal, atau dia teruskan sholatnya sampai tuntas, tidak masalah. Jadi dia mukhayyar. Ya. Mana yang afdal? Tentu yang afdal dia batalkan sholatnya dan dia ulang dengan wudhu. Tentu ini yang afdal. Tapi tadi kalau dia mau melanjutkan sholatnya, meskipun dia melihat air dalam keadaan sedang sholat, dan saat itu dia uzrunnya uzrun ghalib, maka tidak mengapa untuk melanjutkan sholatnya. Bagaimana kalau dia melihat air pasca sholat? Ya kembali lagi tadi, kalau uzrunnya uzrun nadir, dia ulangi sholat. Kalau dia uzrunnya ghalib, maka tidak wajib untuk mengqadha sholat atau mengulangi sholatnya. Allahu a'lam. Maka dikatakan di sini pembatal yang kedua adalah melihat air. Wa fi ba'di nusakhil matni wujudu al-ma'. Adanya air. Fi ghairi waqtis shalah, ya, di selain waktu sholat, faman tayammama li faqdil ma'. Nah, barang siapa yang melakukan tayamum karena kehilangan air atau tidak menemukan air, bukan karena al-ajzu an isti'malil ma', lalu melihat air, au tawahamahu qabla dukhulihi fis shalah, sebelum dia sholat dia melihat air, maka batal tayamumnya. Batala tayamumuhu. Fa in ra'ahu ba'da dukhulihi fiha, kalau dia melihat air setelah masuk sholat, fi athna'is shalah, wa kanatis sholatu mimma la yasqutu farduha bitayammum, dan sholatnya itu adalah sholat yang harus diqadha, nggak gugur dengan tayamum itu, qadha, nggak gugur qadha. Kasolati mukim, seperti orang yang sholat dalam keadaan mukim, tidak safar, artinya uzrun nadir, batalat fil hal. Ya, maka sholatnya itu harus dibatalkan dan dia berwudu lagi. Dia ambil air untuk berwudu dan ulangi sholatnya dari awal. Atau au mimma yasqutu farduha bitayammum. Kalau kasusnya uzrun ghalib yang mana tidak diwajibkan qadha dengan tayamumnya, kasolati musafirin, seperti orang yang sholat dalam keadaan safar, fala tabtulu, maka sholatnya itu tidak batal. Bal huwa mukhayyar, dia boleh memilih antara membatalkan dan berwudu lagi, atau dia teruskan sholatnya, baik itu fardhan kanatis sholatu au naflan, baik sholatnya fardu maupun sholat sunnah. Wa in kana tayammumu syakhsi li maradin wa nahwihi thumma ra'al ma' fala athara li ru'yatihi. Ini kan tadi saya garis merahkan ini kalau melihat air ketika tidak mendapatkan air.
Ya, kondisinya faqdun hissi. Nah, kalau dia bertayamum limarot karena sakit, ya, atau khawatir kalau dia bertayamum nanti memperlama sembuhnya, ya, atau menambah sakitnya malah, ini kan faqdun syar'i. Lalu dia melihat air, fala athara li ru'yatihi, maka tidak ada dampak sama sekali dari melihatnya air. Bal tayammumuhu baqin mihalihi, tayamumnya itu tetap sah sebagaimana mestinya, ya. Dan li'annal ma' hina idzin wujuduhu wa adamuhu sawa. Keadaan air pada saat itu ada dan tiadanya dihukumi sama. Itu pembatal yang kedua. Lanjut ke pembatal yang ketiga, riddah. Murtad. Ya, murtad. Orang murtad, tayamum terus murtad, wal billah, ya. Kok bisa ya gitu ya. Habis tayamum murtad gitu. Maka batal tayamumnya. Kalau wudu tidak batal tayamum. Nah, lihat ya, kemarin sudah kita bahas, wudu itu tidak batal dengan murtad. Sebagaimana kita sebutkan pembatal wudu hanya ada 4 dalam mazhab Syafi'i, tidak ada yang lain. Termasuk murtad di situ. Murtad tidak membatalkan wudu, tapi membatalkan tayamum. Kok bisa? Bedanya apa? Bedanya, tayamum itu kan tayamum yang toharoh yang darurah, toharoh yang dhaifah, yang lemah. Dan tayamum itu tidak mengangkat hadas, tapi hanya membolehkan ibadah. Dan murtad tidak bisa membolehkan ibadah. Gimana ceritanya murtad membolehkan ibadah? Ya, kalau orang murtad, ibadahnya tentu tidak sah, ya, tidak dinilai pahala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tayamum itu adalah istibahah, pembolehan, dan tidak ada pembolehan ibadah dalam keadaan murtad, wal billah. Tapi kalau wudu itu taharah qawiyah, taharah asliyah. Selama dia wudunya masih belum batal dengan 4 pembatal wudu tadi, dia wudu kemudian murtad wal billah, lalu sebelum habis itu dia kembali ke Islam lagi, ba'da irtadda ada ilal Islam, maka wudunya masih ada dan boleh dia pakai untuk sholat berikutnya. Ya, itu penjelasan tentang itu bisa dibaca di kitab Kifayatul Akhyar. Ya, ada penjelasan kenapa kok tayamum membatalkan kenapa murtad membatalkan tayamum tapi murtad tidak membatalkan wudu. Nah, itu bisa dilihat di kitab Kifayatul Akhyar. Wa idza imtana'a syar'an isti'malul ma'i fi udwin. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan baru, yaitu mengusap perban atau jabirah. Kalau seseorang tidak mampu menggunakan air di salah satu anggota tubuhnya, fa in lam yakun alaihi satir. Kalau di lukanya itu tidak dipakai satir, lam yakun alaihi satir. Ini keadaan yang pertama. Jadi dia tangannya terluka tapi nggak ada perban, terbuka begitu saja. Ya, tidak diperban. Maka kalau dia mau bersuci, berwudu, gimana caranya? Wajaba alaihi tayammum wa ghuslus sahih. Misal yang terluka adalah tangan kirinya. Ya, tangan kirinya segini luka. Yang pergelangan sehat, nggak apa-apa. Yang setelah pergelangan sampai siku itu terluka, terbakar atau apa. Ada luka di situ tapi tidak ditutup pakai satir, tidak ditutup pakai perban. Maka bagaimana berwudunya? Ya silahkan dia berwudu sebagaimana biasa, cuci tangan, baca basmalah, kumur-kumur, istinsyak, istinthar, lalu membasuh wajah dan membasuh tangan yang kanan. Nah, ketika sampai ke tangan yang kiri, dia basuh bagian yang sembuh, yang sehat, yang pergelangan ini. Nah, sisanya yang tadi terluka, yang nggak bisa kena air, itu dia ganti dengan tayamum. Sekarang tayamumnya. Tayamum sekarang. Setelah tayamum, ambil tanah, ya, 1 lagi, kemudian 2. Setelah tayamum, lanjutkan wudhunya, mengusap kepala sebagaimana biasa, ya, kemudian membasuh telinga dan kaki. Nggak boleh tayamumnya itu sesudah wudhu, nggak boleh. Atau sebelum wudhu dia tayamum, nggak boleh. Karena
Di antara rukun tayamum tartib. Rukun tayamum tertib. Jadi saat dia sampai di tangan kirinya yang terluka, kan tidak bisa kena air. Nah, cara mengganti toharohnya dengan tayamum. Membasuh yang sehat dan ditayamumkan. Nah, baru dia beranjak ke kepala dan membasuh kedua kaki. Itu kalau wudhu. Kalau untuk mandi junub, gimana misalnya? Mandi junub lebih enak, lebih gampang. Karena tartib fil ghusli la yajib. Bukan termasuk rukun. Nah, kalau dia mau mandi dulu silahkan. Tangannya itu kan nggak bisa kena air, ya udah dia jauhi dari air, dia siram badannya. Mana yang sehat dibasuh dengan air, karena kan diantara rukun mandi ta'mimul ma' 'alal badan. Ya, mengalirkan seluruh air ke seluruh tubuh. Nanti setelah mandi tayamum nih untuk mengganti bagian yang lukanya itu. Ya. Mafi muskilah, tidak masalah karena tidak ada rukun tartib fil ghusl. Maka dia kalau tidak pakai satir wajib dua hal, membasuh bagian yang sehat dan bertayamum. Wajib alaihi at-tayammum. La tartiba bainahuma lil junub. Nah, kalau dalam junub, mandi junub tidak ada tartib. Amma fil wudu ada tartib. Wa ammal muhdits, nah ini berarti kan hadas kecil, berwudu. Fa innama yatayammamu waqta dukhuli ghaslil udwil alil. Dia bertayamum ketika tiba di anggota tubuh yang terluka tadi. Wa in kana 'alal udwi satirun. Nah, ini kondisi yang kedua. Kalau dia pakai satir, pakai jabirah, pakai perban atau pakai apa tuh? Kalau tangan patah tuh gips ya, pakai gips. Ya. Maka bagaimana statusnya? Fahukmuhu madhkurun fi qaulil musannif. Hukumnya ini dibahas dalam perkataan musannif. Wa sahibul jabair jam'u jabirah bi fathil jim wa hiya akhsyabun au qasabun tusawwa wa tushadda ala maudhi'il kasri liyaltahim. Jabirah itu lagi. Kayu atau plester atau perban yang diikat, yang diperban, yang diikat di bagian anggota tubuh yang terluka atau yang patah, liyaltahim supaya dia kembali menyatu, gitu, supaya dia sembuh dan kembali menyatu dengan dagingnya, gitulah istilahnya. Taib, termasuk perban itu seperti hansaplas itu, hansaplas itu termasuk jabirah, ya termasuk jabirah yang dibahas dalam pembahasan ini. Nah, bagaimana kalau di lukanya itu ada perban? Apa saja kewajibannya? Nah, ini dibagi menjadi dua kondisi. Kalau lukanya itu berada pada anggota tayamum, dan yang kedua jika lukanya itu pada selain anggota tayamum. Saya ulang. Kalau lukanya itu kalau lukanya ditutupi pakai perban, maka kondisi di sini menjadi dua hukum, dua keadaan. Kalau lukanya atau perbannya di anggota tayamum, yaitu wajah dan kedua tangan. Yang kedua, kalau lukanya, perbannya terdapat di bukan anggota tayamum. Nah, bagaimana rincian hukumnya? Yamsahu 'alaiha sahibuha bil ma' illam yumkinhu naz'uha. Lihat. Kalau satirnya itu, perbannya itu tidak bisa dilepas, lam yumkinhu naz'uha li khaufi dararin mimma sabaq, sebagaimana mudarat yang telah dibahas di halaman 97 itu, ya seperti sakit atau takut bertambah sakit atau terjadi cacat, maksudnya itu termasuk mahdzur at-tayammum, ya. Mahdzur at-tayammum itu. Nah, kalau tidak mungkin dilepas, maka dia boleh mengusap. Tapi kalau mungkin untuk dilepas, yumkinuhu naz'uha, maka wajib dia copot itu satirnya kalau mungkin untuk dilepas supaya wudhunya sah. Ya, kalau mungkin untuk dilepas tapi nggak dilepas sama dia, ya maka dia wudhunya tidak sah karena tidak ada udzur bagi dia. Apa kewajibannya kalau dia pakai perban dan tidak mungkin dilepas? Ya tayammam sahibul jabair fi wajhihi wa yadayhi kama sabaq. Ya, bertayamum. Jadi rinciannya kalau
anggota tubuh yang diperban itu adalah anggota tayamum, maka ada 3 kewajiban. Pertama, ghuslus sahih, dia basuh anggota tubuh yang sehat, lalu dia mengusap jabirah, al-mashu al jabirah, dan yang ketiga tayamum. Yang ketiga tayamum. Contohnya, tangan kirinya tadi diperban. Kalau tadi kan nggak ada perban, sekarang diperban. Atau tangan kirinya patah ya, dia beginikan lah gitu. Nah, dia wudu, bismillah, wudu, membasuh wajah, membasuh kedua tangan. Nah, sampai di tangan kiri yang diperban tadi gimana? Ada nggak bagian fardu tadi yang sehat? Misalnya pergelangannya sehat. Nah, dibasuh pergelangannya. Baik, dibasuh pergelangannya, lalu basahkan tangannya lagi, dia usap jabirohnya seluruhnya, merata. Dia usap sekali. Ya, merata. Setelah itu ngapain? Tayamum. Sekarang tayamum. Ambil tanah, usap wajah, ambil tanah, usap tangan kanan, dan diusap tangan kiri. Setelah itu lanjutkan wudhu ke kepala dan kedua kaki. Terus bagaimana habis itu? Silahkan sholat. Ya, wa yusolli. Ya, sholat habis itu. Wala i'adata alaihi in kana wada'aha ay al-jabair ala tuhrin. Kalau tadi tayamumnya atau jabirahnya berada pada anggota tayamum, kemudian dia sholat, maka setelah sembuh nanti tangannya dari sakitnya itu, dia lepas, maka kata ulama Syafi'iyah, dia wajib mengulangi semua sholat yang dia kerjakan dengan menggunakan perban tadi. Berapa lama dia pakai perban? Pakai perban selama sepekan, maka 1 pekan sholat itu dia ulangi. Sebulan dia ulangi. Kalau dia sholat pakai perban tadi. Kalau perbannya di anggota tayamum. Dan ini pendapat Syafi'iyah, pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, wajib diulang. Ya, memang syadid ya. Di sini syadid, di sini agak ketat. Ya, repot ya kalau ada orang pakai perban selama sebulan di tangannya, terus dia berwudu sebagaimana wudunya orang pakai jabirah, terus nanti sembuh, sebulan dia qadha sholatnya. Masya Allah. Mantap. Bagaimana ini? Ustaz, tanya Ustaz. Ya, kalau Pak. misalkan lagi sakit begitu, atau misalkan ya nggak usah sholat aja, nanti kok kodo aja, gimana Ustaz? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Itu sama kayak ini, Pak. Sama kayak kasusnya kalau orang minum khamr kan itu dalam hadis tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Kan begitu ya. Nah, terus kalau kita bilang, ya udahlah, kalau sholat saya nggak diterima 40 hari, ngapain saya sholat? Nah gitu, tunggu 40 hari kemudian baru sholat. Ya nggak bisa. Nggak bisa begitu. Harus dia sholat, tetap sholat. Tapi Ustadz boleh tanya soal ini, masih pembahasan yang sama. Ya. Ada nggak, setahu Ustadz ya, maksudnya pendapat yang lain yang lebih ringan? Itu ya maaf itu berat sekali, bukan saya menantang, bukan ya. Ya, betul. Wallahu alam, cuman itu sangat berat. Ya, sahih. Pasti berat ya. Kalau cuman pakai perban sehari 2 hari, oke lah, it's okay ya, masih ringan. Lah kalau pakai perbannya seminggu, sebulan, bahkan setengah tahun. Ya makanya itu dia, setengah tahun coba. Biasanya kan orang kalau patah tangan itu kan perbannya lama ya. Orang yang patah tangan itu pakai gips itu kan lama. Bisa sampai berbulan-bulan itu. Nah, itu kalau harus mengulang sholatnya itu masyaqqah, fihi masyaqqah. Maka sebagaimana kata Mas Justin tadi, apakah ada qaul dalam mazhab Syafi'i? Ini masih dalam mazhab Syafi'i ini, belum keluar mazhab. Ada pendapat ulama Syafi'iyah dan ini diikuti oleh beberapa ulama Syafi'iyah yang lain, yaitu pendapatnya Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani itu murid terpandai atau murid yang paling hebat, muridnya Imam Syafi'i yang paling hebat, terkenal ketika di Mesir. Imam Al-Muzani, penulis kitab Mukhtasar Al-Muzani dan Syarhus Sunnah Al-Muzani. Dan pendapat Imam Al-Muzani ini diikuti oleh beberapa fuqaha Syafi'iyah seperti Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi mengikuti pendapat ini, dan juga Ibnu Mulaqin dan juga Imam Al-Mahalli, pensyarah warakat itu, Imam Mahalli. Ya. Katanya apa? Ya.
kasus seperti itu tidak wajib qadha. Ya, tidak wajib mengqadha. Dia boleh bertayamum sebagaimana tadi, mengusap dan sholatnya dihitung sah. Dihitung sah dan tidak wajib dia mengqadha. Maka ini pendapat kedua ini lebih ringan, ya, tentu lebih mempermudah kita karena Islam itu tentu agama yang mudah, ya, tidak mempersulit. Tapi sekali lagi saya katakan ini pendapat resmi mazhab begitu. Jadi kalau kita mau aman, ambil yang apa istilahnya muktabar. Kalau mampu, tidak ada Kalau masyarakat mampu. tadi ya Mas Justin ya. Kalau tadi cuman 2 hari sebentar, mungkin masih bisa kita mengqadha. Iya, iya, betul. Iya. Tapi kalau tadi sebulan setengah tahun, nah ini masyaqqah. Ya, masyaqqah jiddan ini. Tapi ini kayaknya ini agak beririsan dengan pembahasan kodo yang mungkin akan dibahas nanti. Cuman kalau sekilas boleh nanya, kalau kita mau mengkodo sholat, istilahnya saya harus mengkodo sholat untuk waktu 2 bulan, 3 bulan yang sebelumnya pakai perban. Ya. Nah, untuk dalam usaha mengkodo sholat yang lalu itu kalau saya cuman maksudnya usahanya setiap hari 2 atau 3 nambahnya, maksudnya nggak diberdeg istilah Sundanya. Itu gimana pandangannya? Misalkan setiap subuh saya 2 kali gitu, setiap zuhur saya 2 kali. Betul, kan masih harus kerja, masih harus apa itu. Nah, Maaf kalau beririsan. Dicicil utang gitu ya. Ya, dicicil. Ya dicicil ya maksudnya gitu. Itu Ya, maksudnya masih dianggap misalkan kalau saya mati dalam keadaan seperti itu, sedang dicicil sholat yang tertinggal itu bagaimana? Apakah saya berdosa begitu ya Mas? Apakah saya berdosa? Betul Ustaz. Baik, mantap. Ini pertanyaannya mantap ini. Jadi kalau tadi kan berarti kasusnya kalau kita tetap mengambil pendapat mu'tamad alias tetap mengulang sholat, ini kan berarti kita sholatnya itu mengulang gara-gara uzur, begitu ya. Nah, dalam pembahasan mengqadha sholat itu ada 2 perbedaan, maksudnya ada rincian. Kalau sholatnya diqadha gara-gara uzur, itu tidak wajib mengqadha fauran, segera. Misal nih ada orang tertidur, bangun-bangun jam 7 pagi. Bener-bener kebangun, nggak kedengar alarm, nggak dengar azan, terbangun jam 7 pagi, belum subuh dia. Maka orang ini terlewat sholat subuh gara-gara uzur. Nah, dalam mazhab Syafi'i kalau terlewat sholat karena uzur, dia menggantinya tidak wajib faur segera. Boleh nanti ketika zuhur, dia baru mengqadha subuh, boleh. Ya. Tapi kalau meninggalkan sholat sengaja, tidak ada uzur, maka wajib bagi dia fauran, bersegera. Nah, tadi kasusnya kalau tadi pakai perban, kan tapi berarti dengan uzur. Maka sebagaimana yang kata Mas Yasin tadi, bisa dia qadha sholatnya dengan cara tadi subuhnya 2 kali, yang satu ada, yang satu qadha. Kemudian zuhur 2 kali, satu ada, satu qadha, begitu. Nah, masalah. Dan nanti kalau ternyata qadarullah sebelum tuntas qadanya wafat, apakah dia berdosa atau punya hutang? Enggak, sudah gugur karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oh, jadi udah gugur ya. Ya, Mas. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah Ustaz. Itu kalau pendapat yang mutamat ya. Tapi kalau pakai pendapat Imam Al-Muzani itu dianggap sah, walhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sedikit lagi, ini selesai insya Allah. Nah, kalau dia di anggota tayamum, maka tadi kasusnya. Tapi ini la i'adata alaihi, tidak wajib dia mengulangi sholatnya kalau jabirohnya itu diletakkan dalam keadaan suci, artinya dia dalam keadaan suci baru pakai perban, dan perbannya itu bukan di anggota tayamum, seperti di kaki misalnya, ya. Kan kaki bukan anggota tayamum, atau di kepala nih, di rambut, di jidat, di kepala ini ada perban misalnya, kan kepala atau jidat, astagfirullah, kalau kepala itu kan bukan anggota tayamum itu wajah dan kedua tangan, maka tidak wajib dia mengulang. Wa illa berarti kalau perbannya itu di anggota tayamum atau perbannya itu dia pakai dalam keadaan berhadas, wajib dia ulangi. Wa hadza ma qalahu Nawawi, dan ini pendapat Imam Nawawi dalam kitabnya Raudatul
Syarah Al-Muhadzab, inna itlaqal jumhur yaqtadi adamul farq. Ya, jadi di sini maksudnya tidak dibedakan, baik dia di anggota tayamum atau tidak di anggota tayamum, itu tidak ada farq, tidak ada perbedaan. Ai baina a'dha'i tayamum wa ghairiha, sama saja, alias sama-sama wajib mengqadha. Tapi yang utama tadi ya, dibedakan antara anggota tayamum dan bukan anggota tayamum. Wa yushtaratu fil jabirah, syaratnya pada jabirah alla ta'khudha minas sahih illa ma la budda minhu lil istimsa. Nah, kalau perbannya di selain anggota tayamum, maka dilihat 3 keadaan. Pertama, kalau perbannya itu hanya ngepas dari anggota tubuh yang terluka. Ngepas, tidak lebih, ya tidak lebih, alias pas banget, yang diperban itu adalah bagian yang terluka. 1. Nah, kalau begini dia bertayamum, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulang, mutlak. Yang kedua, kalau anggota tubuhnya tadi di kaki misalnya itu terluka, kemudian dia perban, dan perbannya itu mengambil sebagian kecil dari anggota kakinya yang sehat. Ya, sebagian kecil untuk sekedar istimsak biar ikatnya lebih kuat. Sebagian kecil aja. Ya, maka di situ dirinci. Tadi dirinci, kalau dalam keadaan suci dia pakainya, maka tidak wajib dia ulang. Tapi kalau dia pakai dalam keadaan berhadas, wajib dia ulang. Yang ketiga, kalau dia memakai perban di kaki yang bukan anggota tayamum, dan perbannya itu berlebihan, alias harusnya sekedar mengambil 2 cm atau 3 cm saja untuk sekedar istimsak, tapi diambilnya 10 cm. Banyak bagian kaki yang tidak luka itu tertutup perban. Maka kata ulama Syafi'iyah di sini saat itu dia wajib mengqadha mutlaqan. Jadi kalau kita rinci, ya ini sayangnya nggak ada papan tulis ya. Kalau ada papan tulis itu enak yang jelasinnya. Jadi total ada 5 keadaan dalam mengusap jabirah. Pertama di anggota tayamum, itu mutlak diulang. Sebagaimana pendapat mu'tamad. Yang kedua, kalau bukan di anggota tayamum, ya kalau bukan di anggota tayamum, maka kalau lukanya itu hanya perbannya hanya pas menutupi luka saja, tidak wajib qadha. Kalau perbannya itu Kalau perbannya itu sekedar untuk istimsak, mengambil sebagian kecil untuk sekedar menguatkan ikatan perban, maka kalau dalam keadaan suci maka dia tidak wajib mengqadha. Kalau dalam keadaan berhadas wajib mengqadha. Dan yang terakhir kalau berlebihan maka di situ mutlak wajib qadha. Wal lusuk wal isabah wal marham wa nahwuha 'alal jarh kal jabirah. Ini lusuk, ini plester ya. Lusuk itu plester. Kemudian isobah perban, wal marham itu kayak krim untuk penutup luka, itu hukumnya sama dengan jabirah. Wa yatayammam likulli faridah wa mandhurah. Kalau dia bertayamum untuk sholat fardu, maka dia hanya boleh melakukan 1 fardu saja. Begitu juga kalau dia sholat fardu dengan sholat nazar, ya 1 fardu, sholat zuhur, tayamum, kalau mau sholat nazar, tayamum lagi. Fala yajma'u baina sholatai fardin bitayammumin wahid. Tidak boleh menggabungkan 2 sholat fardu dengan 1 tayamum. Itu sudah saya bagikan di grup ya, itunya tabelnya. Wala baina tawafain. Kalau tawafnya sama-sama fardu seperti tawaf ifadah, rukun haji, dan tawaf wada'. Maka kalau dia tayamum untuk tawaf ifadah, nanti mau tawaf wada' tayamum lagi. Karena sama-sama fardu. Wala baina sholatin wa tawaf, atau sholat dan tawaf fardu, itu tidak boleh menggabung. Wala jum'atin wa khutbatiha, dan khutbah plus sholat Jumat itu juga tidak bisa digabung dengan 1 tayamum. Walil mar'ah idza tayammamat litamkiniz zauj. Kalau perempuan yang habis haid kemudian dia mau mandi tapi tidak ada air, maka boleh dia bertayamum. Ya, dan si suami sudah boleh untuk menggaulinya. Kan begitu. Lah,
kalau si perempuan itu tayamumnya untuk dihalalkan baginya untuk menggauli suami, ya, karena tidak ada air, maka boleh dia lakukan jima tadi berkali-kali dengan satu tayamum. Wa tajma'u bainahu wa bainas shalah bidzalika tayamum. Nah, ini ada muskilah ini. Ini pernyataan beliau dikoreksi sama Imam Al-Bajuri. Jadi kalau perempuan tayamum untuk tamkinul halil atau tamkinul zaud, supaya suaminya boleh menggauli. Nah, kan selama haid nggak boleh digauli. Terus haidnya berhenti, mau mandi. Haidnya berhenti mau mandi, tapi nggak ada air, maka dia tayamum, setelah itu baru boleh digauli oleh suaminya. Nah, kalau dia tayamum untuk niat supaya halal digauli, maka boleh dia melakukan jima tadi berkali-kali dengan satu tayamum. Nah, nggak boleh dia pakai tayamum tadi untuk sholat. Nah, di sini kan dikatakan wa tajma'u bainahu wa bainas shalah bidzalika tayamum. Boleh dia menggabungkan antara tamkinul halil dengan sholat itu dengan satu tayamum. Tapi di sini ada catatan dari Imam Al-Bajuri, wa fi hamish qauluhu wa tajma'u bainahu wa bainas shalah ila akhirih marjuh. Tidak tepat atau perkataan yang marjuh, lemah. Kemudian di sini kama qalahu ba'du suyukhina annahu yamtani'u 'alaiha idza tayammamat litamkinil halil. Tidak boleh dia menggabungkan satu tayamum untuk tamkinul halil supaya halal digauli suaminya lagi, dan sholatun nafilah fadlan an sholat al-faridah. Ya, apalagi menggabungkan keduanya. Tidak bisa. Ya, intaha wa yu'ayyiduhu ma dzakarahu Imam Al-Bajuri rahimahullahu taala. Jadi yang betul bagaimana? Yang betul si wanita tadi boleh dia bertayamum. Kalau dia tayamumnya untuk sholat fardu, maka setelah dia tayamum untuk sholat fardu, boleh habis itu dia digauli oleh suaminya, tamkinul halil. Wa qauluhu wa yusalli bi tayammumin wahid ma syaa minan nawafil saqitun fi ba'di nusakhil matan. Nah, di sebagian naskah itu kalimat ini tidak tertulis. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas ya, sebagaimana yang saya sudah sampaikan, sudah saya sharekan di grup itu urutan tayamum. Apa saja tayamum yang diperbolehkan ketika seseorang niatnya tayamum apa? Sebentar. Nah, mohon maaf baterainya habis ternyata. Tapi saya bacakan dulu pertanyaan yang ada di di chat. Ustadz, apakah kasus seperti perban, tayamum, dan qadha sholat sebagaimana yang dibahas saat ini, apakah pernah terjadi di zaman Nabi? Allahu a'lam. Kalau perban ada, itu kasus hadisnya yaitu sahabat yang kepalanya terluka itu, kemudian dia pagi-pagi dia junub pagi-pagi, kemudian setelah junub dia mau mandi tapi udara dingin ya, terus dia tanya sama sahabatnya, apakah boleh saya tayamum karena udara dingin banget, kalau saya mandi ini bahaya, kepala saya terluka. Kata sahabatnya, enggak, harus mandi, enggak boleh tayamum. Mandi dia akhirnya karena fatwa sahabatnya itu, mandi dan akhirnya meninggal. Ya, ini menjadi dalil bahwasanya ya kalau ada terluka diperban dan cukup dengan tayamum, ya, dengan tayamum. Tapi kalau pertanyaan ini apakah pernah terjadi di zaman Nabi, Allahu a'lam bishawab. Saya kurang tahu. Assalamualaikum. Monggo Pak Dadang, silakan. Ya, saya pernah mendengar satu kaidah usul fikih al-musyaqqah tajlibut taysir. Betul. Bahwa masyarakat itu mewajibkan untuk mengambil yang mudah gitu ya, intinya mah. Nah, apakah ini jadi dalil kebolehan untuk tidak
berpegang pada yang muktamad gitu. Sehingga ada beberapa kemudahan-kemudahan gitu kan. Ya. Apakah boleh ya? Ya, bisa saja. Karena tadi kan jelas masyaqqah sekali itu. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Maka di sini itulah saya katakan kemarin di antara hikmah perbedaan ulama, perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini, baik perbedaan internal antara ulama Syafi'iyah sendiri dengan perbedaan antara ulama luar Syafi'iyah dengan mazhab lain. Maka ketika saat itu terjadi masyaqqah, sebagaimana kasus kalau kita mau tawaf di Mekah dan kita berpegangan dengan mazhab Syafi'i. Ini kan masyaqqah, nanti duduk kita batal terus karena akan bersentuhan dengan yang bukan mahram. Maka saat itu kita bisa berpegang dengan pendapat mazhab Hanafi yang mana membatalkan wudhu kalau jima saja, sedangkan lams itu tidak membatalkan, atau dengan mazhab Hambali yang mengatakan lams itu membatalkan kalau dengan syahwat. Amma biduni syahwah fala yabtul al-wudu. Kan begitu. Begitu pula contoh lain, kalau lagi haid kemudian penting untuk baca Quran, perlu untuk baca Quran, untuk murojaah atau untuk ngajar, maka lagi haid tapi harus baca Quran, ya silahkan berpegangan pendapat Imam Malik yang mengatakan boleh wanita haid secara mutlak membaca Al-Quran. Boleh. Nah, inilah hikmah di antara khilaf ulama tadi. Selama kita tidak tatabuk rukhas, tidak mengambil pendapat yang seenak perut kita aja. Itu memilih pendapat dengan nafsu berarti. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, dengan demikian mungkin apakah ada batasan masyaqqah yang bisa didefinisikan gitu? Nah, masyaqqah itu ya berarti yang mana membuatnya tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Itu maksudnya masyaqqah itu. Seperti contoh nih, masyaqqah orang sholat kalau dia berdiri, nggak bisa dia sholat dengan khusyuk. Ya, dia sholatnya bakal kesusahan, akan menghilangkan ruh sholat, akan menghilangkan kekhusyuan sholat. Ya, maka kata Nabi boleh dia sholat dengan cara duduk misalnya. Jadi itu masyaqqahnya di situ. Ya, yang susah kita untuk menghindari atau susah untuk kita mengerjakan ibadah itu dengan sempurna. Maka kalau terjadi masyaqqah yang seperti itu, ya maka boleh di sana ada keringanan-keringanan syariat. Baik itu langsung rusuh dari syariat atau kita bisa mengambil pendapat sebagian fuqaha yang membolehkan. Allahu a'lam. Ustaz, mohon nanti mungkin bisa di-share di grup tentang pilihan-pilihan perban itu dalam keadaan perban ini memang jarang diketahui ya Ustaz, jarang diketahui orang gitu, seperti misalnya tadi ketika perbannya di tangan kan gitu kan, kita wudhu sebagaimana biasa, setelah itu kan tayamum kan. Ya. Nah, setelah itu tayamum. Nah, terus kemudian selanjutnya saya tadi lupa menyempurnakan tayamum wudhunya lagi gitu kan. Nah, kalau nggak salah itu. Nah, itu kan sangat jarang ketahui itu. Iya, makanya ini harus kita pahami karena nanti kalau ditanya orang kita bisa jawab, Pak. Ya, mungkin dan ini juga penting untuk dokter, para dokter kalau ingin memperban pasien. Nah, kalau dokternya ngerti fikih Syafi'i, dia bakal pakai perbannya itu ya paling tidak istimsak gitu. Betul. Baik. Syukran Ustaz. Afwan, barakallahu fikum. Baik, apakah ada lagi? Satu lagi jika ada? Atau tidak? Ya. Kalau tidak, alhamdulillah, bagus karena sudah jam 6:12. Baik para ikhwah sekalian, semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat dan semakin menambah iman dan ketakwaan kita. Amin. Semoga Allah berikan keberkahan. Amin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aturnuhun Ustaz, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khair Ustaz. Syukran.